Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari kami yang melayani hari ini, kami ucapkan selamat bergabung bagi Jemaat Firdaus, baik Cimindi Permata, begitu juga bagi anak-anak Tuhan dari denominasi gereja manapun. Kami ucapkan selamat bergabung. Beritahu kepada teman dan keluarga, karena berbakti beribadah itu besarlah labanya, ya. Mari kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati untuk menikmati kasih-Nya Tuhan, berkat-Nya, damai sejahteranya, ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Lingkupiku. Dengan sayang naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal kembali. Dengan sayang-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami serahkan jalannya Ibani dalam tangan Tuhan Yesus. Pimpinlah Tuhan dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya, semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu.
kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik musik, LCD, pemberitaan firman semua. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda rekaman. Tuhan tolong semua supaya mereka juga dijangkau oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Walau 1000 rebah di sisimu. Bisa lebih kuat nyanyinya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Peganglah janji Tuhan, ya. Jangan goyah apapun yang terjadi di sekitar kita atas dunia ini. Kita ini umat yang dikasihi, harus ada rasa aman, rasa tenang, ya. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, ku pergi, ya, nyanyian tepuk tangan. Segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Akan bergempar, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Amin.
tak percaya, dia lari sini sana. Tapi saya boleh masuk ke surga. Amin. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, sekali lagi, ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ya, zaman kesusahan itu adalah zaman 3,5 tahun. Aniaya besar, zaman antikris, ya. Tapi kita akan pergi meninggalkan dunia dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kita harus dengan sekuat tenaga, segenap usaha kita arahkan untuk bisa kita dalam masa penyingkiran, perlindungan dari Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Ya, boleh bangkit berdiri. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Silakan duduk, ya. Kita nyanyikan satu nyanyian, ya, manusia tak dapat menyelami. Tidak bisa kita selami perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya. Tidak bisa kita mengerti, tapi selalu yang terbaik yang Dia beri untuk pengalaman hidup kita, untuk kebaikan kita. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Ku
rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Ya. Kita berdoa. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kepada kami petunjuk untuk apa yang harus kami kerjakan dan lalui, supaya kami tidak gagal dan tidak tersesat. Kalau kami taati firman-Mu, walaupun nampaknya tidak mungkin, tetapi di sana Allah akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Kalau kami taat dengar-dengaran pada firman-Mu, kami akan melihat kemuliaan Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu, baik perkara yang rohani, perkara yang jasmani yang kami hadapi di akhir-akhir ini. Tuhan akan memberi kepada kami kemampuan sehingga kami bisa menyelesaikan semua dengan sempurna, dengan kemenangan yang hilang gemilang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita Bible study tentang kitab Wahyu. Dan kita sudah masuk pada Wahyu pasal yang ke-9. Sekarang ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Ya, ini lanjutan dari minggu kemarin karena ini luas ya, panjang untuk ceritanya. Jadi tidak mungkin bisa diselesaikan hanya khotbah 30 menit, 45 menit ya. Mari, saya baca bagi kita. Ya. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, yaitu mezbah. Maksudnya mezbah dupa ya. Mezbah dupa itu ada tanduknya, horn dari emas ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, ini perintah kepada malaikat yang ke-6 yang meniup sangkakala, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu ya. Jadi ditugaskan untuk melepaskan. Ya. Nah, keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Ini ada perintah ya pada malaikat yang ke-6. Terus, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Terus, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Ini pasukan berkuda ya. Nah, aku mendengar jumlah mereka ya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Wah, ini kepala kuda seperti singa, dan dari mulutnya keluar api. Wah, dari mulut dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Dari mulut kuda-kuda ini. Terus,
oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api satu, dan asap dua, dan belerang itu tiga yang keluar dari mulutnya. Ya, mulut kuda ini. Terus sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Mulut kuda ini dan ekornya ada kuasa untuk membunuh, sebab ekornya sama seperti ular. Ini ekornya seperti ular. Ya, ular paling berbisa itu adalah kobra. Ya, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang sisa, yang tinggal dari sepertiga tadi, tidak dari yang dibunuh, berarti kurang lebih 2/3 sisa ya. 2/3 lagi tersisa. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, dan tidak dapat yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Udah? Jadi tujuan dari Tuhan mendatangkan malapetaka atau hukuman ini adalah untuk menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia supaya manusia bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Jadi ini tujuan daripada hukuman ini. Soalnya kalau nanti tidak ada teguran hukuman, nanti manusia bisa seenaknya hidup di dunia ini. Jadi supaya kita manusia ini bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Jadi jangan tunda pertobatan. Jangan ditunda pertobatan. Kalau orang sudah berhenti berbuat dosa bertobat, maka diberikan garansi di mana Tuhan akan meluputkan, melindungi, sehingga kita akan mendapatkan cap meterai Allah. Cap meterai Allah. Di mana pada zaman Nabi Yehezkiel, ada orang yang berkeluh kesah melihat perilaku umat Tuhan Israel yang hidup dalam dosa, kejahatan, kenajisan, dalam dosa penyembahan berhala. Begitu mereka mengubah bait Allah yang begitu megah dibangun oleh Salomo, tapi berubah fungsi menjadi tempat penyembahan berhala. Di setiap dinding itu dibuat gambar-gambar binatang-binatang, dan mereka membakar korban kepada berhala-berhala. Dan begitulah dosa kejahatan umat Israel, yang membuat mereka sampai terbuang 70 tahun di Babel. Tetapi ada orang yang berkeluh kesah, dan pada dahi mereka ditulis huruf T. Huruf T. Huruf T.
di dahi mereka. Ya, nah jadi T itu lambang salib. Salib itu tanda penebusan, tapi juga salib sekaligus tanda pertobatan. Ya, pertobatan. Jadi harus bertobat, ya, berhenti berbuat dosa. Makin banyak dosa orang, ya makin besar hukumannya nanti kalau tidak bertobat, ya. Makin besar hukumannya. Jadi kalau saudara dengar firman ini, ya bertobatlah saudara. Ya, ingatlah Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Maksud Tuhan adalah supaya kita, jadi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Ya, kita percaya pada Yesus, kita bertobat. Ya, bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Ya, udah itu kita memberi diri kita dibaptis seperti Yohanes di Yohanes di Sungai Yordan membaptis orang. Ya, dibaptiskan. Apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat, kata mereka. Ya, nah, berilah dirimu dibaptis. Ya, dan juga pertanyaan itu di Kisah Rasul pasal 2, ya, dijawab oleh Rasul Petrus, ya. Nah, supaya orang-orang yang menyaksikan gerakan atau pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, ya kira-kira 2000 tahun lalu, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Ya, Petrus juga begitu berkata, ya, bertobat. Ya, mereka sudah terharu ternyata percaya. Ya, percaya, terharu itu percaya itu. Kalau dalam kemah itu pintu gerbang. Ya, pintu gerbang itu percaya. Kemudian mereka bertobat. Ya, bertobat itu mesbah korban bakaran. Baru dibaptis kolam basuhan, bejana pembasuhan. Percaya, bertobat, dibaptis, itu langkah-langkah keselamatan. Ya, Tuhan pasti beritahu langkah-langkah keselamatan. Ya, supaya kita jangan tidak tahu langkah-langkah keselamatan. Ya, percaya artinya terima Yesus. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan itu pintu gerbang. Ya, Yakub juga waktu dia di Betel, dia melihat sebuah pintu. Ya, dia melihat sebuah pintu terbuka. Dan dia lihat juga tangga penghubung antara bumi dan surga. Ada tangga, dan pada tangga itu turun naik malaikat Allah. Dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Tuhan. Lalu dinamailah tempat itu Betel, rumah Tuhan. Ya, nah, jadi saudara, itu perkenalan Yakub. Ya, berjumpa dengan pintu gerbang surga. Ya, berjumpa dengan pintu gerbang surga. Dan pintu ini juga masih terbuka sekarang. Ya, coba Wahyu 4 ayat 1. Ini pintu masih terbuka. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dan suara yang dahulu lagi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi kepada
Yohanes disuruh supaya menaik, ya, rohani kita menaik, mendaki, ya, rohani harus menaik. Untuk apa, saudara? Yaitu tadi supaya kita ya memiliki namanya capnya Tuhan, ya, meterainya Allah. Ya, meterai Allah ini garansi, jaminan. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan mengenal siapa milik kepunya, dan meterainya adalah setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan meninggalkan, harus meninggalkan kejahatan. Ya, meninggalkan kejahatan. Semua kejahatan adalah dosa. Kita tinggalkanlah. Ya, kita memang secara manusia tidak mampu, ya, tidak mampu. Tapi Tuhan beri kepada kita penolong, yang Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa nanti sampai pada pertobatan. Ya, kita bertobat. Ya, dari kemampuan kita sendiri tidak bisa. Ya, tapi Tuhan beri kepada kita Roh penolong. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa benar-benar bertobat. Dan Roh Kudus itu adalah meterai, tanda kepemilikan dari Allah. Coba sekali lagi Efesus 1:13. Coba Efesus 1:13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil itu keselamatan kita. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, jadi Roh ini adalah meterai Allah. Ya, capnya, stempelnya, ya, Tuhan diberikan kepada kita. Ya, jadi supaya kita memiliki namanya meterai Allah. Sebab kalau saudara baca nanti, mereka yang memiliki, ya, meterai Allah di dahi mereka, ya. Nah, ada meterai Allah pada hidup mereka, maka mereka itu tidak akan dibinasakan, ya, oleh pasukan berkuda yang begitu banyak yang akan membunuh sepertiga penduduk bumi. Ya, minggu lalu saya katakan kepada saudara berdasarkan Facebook, ya, masalah di Facebook itu penduduk bumi itu, ya, penduduk bumi itu 7, ya, data box, ya, dari data box itu, ya, 7 miliar. Ya, Cina 1,4 miliar, India 1,4 miliar kira-kira ini, ya. Amerika Serikat 331 juta, Indonesia 274 juta, ini tahun lalu, ya, 2020. Pakistan 221 juta, Brasil 213 juta, Nigeria 206 juta, Bangladesh 165 juta, Rusia 146 juta. Ya, ini negara-negara yang penduduknya paling banyak. Ya, jadi kalau dijumlah semua penduduk dunia itu, ya, kira-kira 7 miliar tahun 2020. Tentu 2021 ini pasti ada pertambahan, ya. Jadi saudara bisa mengkalkulasi kalau sepertiga dari umat manusia akan mati, ya, oleh sangkakala yang ke-6, ya, oleh sangkakala yang ke-6. Sebab itu ada sangkakala yang ke-5, ya, sangkakala yang ke-4, ke-3, 2, 1. Nah, itu semua merupakan
peristiwa-peristiwa dahsyat besar yang akan menimpa bumi ini. Ya. Ini membuat orang takut. Saya juga takut. Siapa yang tidak ada takut, saudara? Tapi takut ini membuat kita mencari tempat perlindungan. Ya, mencari tempat perlindungan. Ya, di mana tempat perlindungan? Aman dalam lindungan Tuhan. Ya, aman dalam lindungan Tuhan. Jadi seperti induk ayam. Ya, anak ayam kalau dia terancam, maka induk ayam itu dia kembangkan sayapnya, anak-anaknya masuk ya ke dalam naungan induknya, dia aman. Ya, kalau ada yang lain datang, induknya itu dia kejar itu supaya anaknya itu merasa aman. Ya, jadi anak-anak itu begitulah kita dikumpulkan dalam naungan. Ya, dalam naungan sayapnya Tuhan. Sayapnya itu sekarang itu adalah firman dan Roh Kudus ini perlindungan yang aman. Ya, firman dan Roh Kudus itu melindungi saudara. Itu sebabnya kita membutuhkan firman, membutuhkan Roh Kudus. Dan dengan sayap ini juga nanti kita bisa ya terbang tinggi, ya. Terbang tinggi. Sayap burung nasar juga disebut ya. Kepada perempuan itu disebut ya, di situ diberikan 2 sayap burung nasar. 2 sayap burung nasar itu apa? Ya itulah firman dan Roh Kudus. Ya, makanya kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Bukan saja hanya melindungi kita, tapi membawa kita terbang tinggi. Ya. Ada nyanyian mengatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terbang tinggi. Ya, kita tinggalkan dunia ini. Ya, jadi kita semua, ya Tuhan sudah atur masanya semua ya. Nah, kalau saudara baca peta zaman itu ada masa-masanya ya, ada urutan-urutan peristiwanya. Apalagi kita, wah ini begitu rapi ya, rapi dia bikin peristiwa pertama, kedua, ketiga, dari 7 meter ke 7 sangkakala, dari 7 sangkakala 7 bokor murka Allah ya. Nah itu ada urutan-urutannya ya, semua rapi ya. Makanya jangan hanya saudara ya berita-berita dunia yang saudara baca, saudara dengar. Ayo baca firman Tuhan. Apalagi sekarang udah canggih ya, saudara. Nggak usah, Alkitab juga sudah ada di sini semua ya. Teknologi sudah membuat kita lebih praktis, lebih mudah ya. Seperti sekarang lewat HP saudara bisa menonton, bisa berbakti. Itu contoh ya. Nah, jadi teknologi bisa membuat kita lebih dekat pada Tuhan, tapi juga bisa membuat saudara hancur ya. Jangan hanya, apalagi saudara yang tonton itu adalah yang porno-porno ya, janganlah ya. Jangan ya. Begitu saudara ditawarkan yang porno ya, saudara langsung ya, jangan malah dilihat-lihat ya. Ya langsung close saja, tutup aja ya, alihkan kepada yang lain. Karena dari mata nanti turun ke hati saudara ya. Hati saudara kotor ya. Jadi hidup kita jadi kotor ya. Nah, kita perlu hidup benar, hidup suci ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan ini sungguh dahsyat ya. Sungguh dahsyat, di mana manusia akan mengalami peperangan yang dahsyat, melibatkan sekitar 200 juta tentara. 200 juta tentara dengan semua perlengkapan yang dahsyat. Yang dahsyat. Dan ini ya diberitahu supaya kita ini mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Persiapkan dirimu.
Kalau punya istri, ya kasih tahu kepada istri. Kalau punya anak, kasih tahu anak. Kalau punya orang tua, beritahu. Ya, jangan hanya pikirkan duit. Alkitab mengatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Kalau sudah datang murka Allah ini, ya, nah ini nggak ada bisa harta menyelamatkan. Harta itu tidak bisa menolong. Ya, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, kebenaran itu apa? Kebenaran firman, kebenaran Roh Kudus. Ya, nah jadi belajar supaya kita juga hidup benar. Nah, supaya kita nanti melihat perbedaan. Ya, nah orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Nanti mata orang melihat. Ya, ada kita melihat ada perbedaan. Ya, jadi ini Tuhan izinkan. Masa corona ini juga diizinkan Tuhan supaya kita juga makin tekun beribadah, makin dekat kepada Tuhan. Ya, jangan malah alasan masa corona ini kita nggak usahlah beribadah, bukan begitu. Ya, tapi meningkatkan ibadah. Ya, saya juga tidak mau lengah. Ya, tidak mungkin saya berkata Tuhan masa corona ini yang saya khotbah kursi-kursi kok. Ya, ya udah aja lah, nggak usah lah. Ya, kalau itu pegangan kita, ya kita akan berhenti melayani kan. Tapi ada yang mendengar, ada yang mengikuti. Ya, apalagi sekarang ini bisa siaran tunda, bisa ya tunda ya, bisa. Jadi langsung bisa, tunda bisa. Jangan saudara langsung tidak, tunda juga enggak, rekaman juga enggak. Saudara, ya. Nah itu ciri-ciri saudara sudah ada kemerosotan rohani, saudara. Ya, rohaninya sudah mulai merosot, merosot. Sudah, nanti saudara kalau masa peristiwa terjadi, korbanlah saudara nanti. Korban sudah dapat dipastikan. Ya, saudara bisa mengalami kehancuran. Ya, tetapi kalau kita mempersiapkan diri, memantapkan diri, ya, nah makin dekat kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, makin dekat hari Tuhan yang mendekat, makin kita mantapkan pengikutan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, makin dekat. Jadi itu kerasa, nanti hati kita juga kerasa, ya. Ada rasa tenang, ada rasa damai, ada sukacita. Ya, kalau muncul rasa khawatir, ya serahkan pada Tuhan. Ya, hal khawatir itu lumrah pada manusia. Ya, tapi ada orang tidak bisa cara mengatasi khawatirnya. Akhirnya khawatir itu menghancurkan hidupnya. Ya, pernah saya katakan pada saudara, khawatir itu menarik saudara ke arah yang berlawanan. Ya, menarik saudara ke arah yang berlawanan. Kalau Tuhan menarik saudara ke kanan, khawatir itu menarik saudara ke kiri. Ya, robek saudara nanti. Ditarik ke sana, tarik ke sini, ya, bisa hancur hidup. Itu sebabnya dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Kalau ada rasa khawatir itu serahkan pada Tuhan. Ya, serahkan pada Tuhan. Lemparkan kepada Tuhan. Itu terjemahan yang lebih mantap itu ya. Lemparkan kepada Tuhan. Serahkan. Begitu ada khawatir, serahkan pada Tuhan. Ada khawatir, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan ambil alih semua hidupmu, khawatirmu, persoalan. Ya, supaya apa? Supaya kita ada rasa aman. Rasa aman itu mantap. Ya, mantap rasa amannya. Rasa amannya seperti apa? Seperti singa muda. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Ada rasa aman, tenang hidup. Ya. Nah, jadi kita ini anak-anak itu sebenarnya singa-singa. Ya. Kalau perempuan singa apa itu? Singa betina. Ya, kalau laki-laki ya singa jantan itu. Jadi kita ini seperti singa, ya, rasa aman. Ya. Ada rasa tenang dalam hidup kita. Dan ini susah didapat. Ya, ada rasa tenang supaya hidup kita dimanapun, kemanapun jadi pemenang. Ya, kalau Yesus juga singa, disebut singa dari suku Yehuda. Ya,
singa dari suku Yehuda. Tapi rasa aman ini harus kita miliki, ya, kita miliki karena ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Ya, jadi ini nanti pertumpahan darah hebat sekali. Ya. Pertumpahan darah yang sangat ngeri, ya. Tetapi firman Tuhan bisa memberikan kepada kita, ya, garansi, jaminan, keselamatan, perlindungan supaya kita merasa tenang, ya, merasa tenang. Soal kebutuhan sehari-hari itu semua memikirkan itu, ya. Tetapi kita pasti Tuhan pelihara, ya. Butuh makan, butuh minum, ya. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya. Itu sudah lumrah, ya. Tetapi yakinlah Tuhan akan tetap memelihara kita, ya, menjaga kita, terutama di zaman akhir, ya, di mana pada sangkakala yang ke-6 ini, di mana nanti manusia akan mengalami kebinasaan, kematian yang mengerikan, ya, kematian yang mengerikan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang Dia kasihi, ya, ada jaminan perlindungan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan, ya, keselamatan. Itu sebabnya salah satu nama Tuhan kita adalah Juru Selamat, ya, Juru Selamat itu mantap, bisa, mahir dalam menyelamatkan. Di semua situasi, di semua keadaan, Dia mampu menyelamatkan kita. Termasuk pada sangkakala yang ke-6 ini. Ya, sangkakala yang ke-6 ini Allah akan benar-benar sanggup menyelamatkan kita. Ya, sanggup menyelamatkan kita. Sehingga benar-benar di hari depan, walaupun semakin berat, semakin sukar, dan makin menjelang hari Tuhan, semakin kita mengalami banyak kesukaran, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi orang benar, ya, orang yang hidupnya, ya, berbakti, berlindung dalam naungan Tuhan, ada jaminan keselamatan, ya, ada jaminan keselamatan, ya. Walau 1000 orang rebah di mana? Di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, nah, itu tidak menimpamu, ya. Ini nanti akan berlaku, ayat ini nanti akan berlaku pada hari-hari terakhir. Jadi, ya, jangan makin mundur, jangan makin saudara malas, ya. Tingkatkan pelayananmu, tingkatkan ibadahmu kepada Tuhan, ya. Bawa keluarga, ajak untuk beribadah, ajak melayani Tuhan, supaya keselamatan kita semakin mantap. Mantap, apa artinya mantap, ya? Ya, mantap itu, wah, bagaimana? Wah, mantap, ya. Tidak ada lagi yang diragukan, ya. Mantap, kokoh, kuat, ya, kokoh, kuat. Jadi kehidupan kita, ya, siapapun kita, Tuhan mengasihi kita, apapun keadaan kita, ya. Firman ini tidak hanya untuk didengar, tapi untuk menjadi perlindungan bagi kita, pemeliharaan bagi kita, dan sanggup mencukupi kebutuhan kita, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mari
Kita angkat sebuah lagu. Jagaku seperti biji matamu, bisa? Sembunyikan dalam naungan. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Lambung. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Lambung. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Lambung. Jagaku seperti biji matamu. Amin. Sembunyikan dalam naunganmu. Amin. Jangan biarkan aku mati rohani. Amin. Jagaku seperti biji matamu. Kita menyembah Tuhan sejenak. Kita berdoa. Kita bersyukur kepada buat firman yang kita dengar, buat janji perlindungan dan keselamatan di masa peperangan yang dahsyat nanti. Ini ditulis pasti terjadi. Kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Sepertika umat manusia dibunuh pada masa peperangan, biarlah kita mendapat perlindungan. Kita mendapat perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami lemah tak berdaya. Kami kecil Tuhan. Tapi kami mau berlindung dalam naungan-Mu. Itu sebabnya kami beribadah kepadamu Tuhan. Kembangkanlah sayap-Mu melindungi kami.
Kembangkan sayap-Mu melindungi jemaat-Mu Tuhan. Kembangkan sayap-Mu, sayap perlindungan yang sempurna, supaya kami merasa aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, suara kami kepadamu tertuju Tuhan. Dengarlah seruan kami, tolonglah kami, lindungilah kami, selamatkan kami Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia apapun namanya yang bisa melindungi dirinya. Kami hanya aman kalau Tuhan mengembangkan sayap-Mu melindungi kami. Dengan sayap itu kami terbang tinggi Tuhan. Kami bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu dalam perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya tidak terlupakan Tuhan. Tidak bisa kami lupakan firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Engkaulah perlindungan bagi kami, jaminan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda, mereka mendengar firman-Mu. Teguhkan firman-Mu, peluk mereka Tuhan, belai mereka dengan tangan-Mu Tuhan. Katakan, bisikan pada mereka, Tuhan mengasihi mereka. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah firman-Mu yang kami pegang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi bisa hilang lenyap, tapi janji firman-Mu tidak akan pernah lenyap. Terima kasih Tuhan. Itulah yang kami pegang, itulah sandaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ya kita akan dengarkan apa? Ya, pengumuman. Ya, ya. Ibadah muda-mudi Sabtu jam. Besok ada pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Bance Narkotika jam berapa? 9.30. Ya, 9.30. Ya, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ya, Bance. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda jam 7 malam. Minggu pagi 7.30 ibadah pertama di Cimindi ya, 7.30. Ibadah kedua di Permata jam 10.30 ya. Selasa depan kita doa, Rabu kita kembali pendalaman Alkitab ya. Bawa teman, keluarga untuk mereka juga mengalami sukacita dalam ibadah. Ingat, ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal, apapun masalah saudara,
Ya, jangan lari ke sana kemari, datang beribadah. Nanti Tuhan akan menolong saudara. Ya, ya ini nomor HP saya. Ya, nomor HP saya. Ya, dan juga selalu saya bikin renungan suara Firdaus. Sudah nomor 1000 berapa sekarang? 1100 berapa ya? Ini saya bikin suara Firdaus. Firdaus itu kan surga, suara dari surga. Saya jaga kemurniannya, ya, kemurnian suara Firdaus itu saya jaga, ya. Jadi betul-betul firman Tuhan. Ya, apa? Ya, udah nomor 1106. Ya, didengar oleh ribuan, dibaca ribuan anak-anak Tuhan, ya. Nah, sampai dalam dan luar negeri itu di-share, ya. Puji Tuhan. Terima kasih jika saudara mengikuti ibadah ini, ya. Dan kita doakan mereka nanti yang sakit, ya. Ya, kita doakan mereka yang sakit, Mama Angel, ya, kita doakan di stadium 4, ya, supaya Tuhan tolong, lagi pulang kampung, ya, tapi akan kembali ke Bandung, ya. Ya, anak dari saudara Master namanya Selo, ya. Kemudian mama dari saudara Hendra, Bapak Nabi Tukulu, ya. Mereka yang belum punya pekerjaan juga kita doakan supaya ada usaha pekerjaan. Karena Alkitab mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Berarti Tuhan mau supaya orang ada usaha pekerjaan. Tuhan adalah pencipta lapangan pekerjaan. Yakinlah, ya. Kita doakan, kita tutup dalam doa. Haleluya, kami berdoa buat yang nama-namanya disebutkan, baik tidak disebut namanya, mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau, darah Yesus mengampuni dosamu, kuasa firman Allah menyembuhkan Engkau, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengampuni dosamu, kuasa firman dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, kuasa doa menyembuhkan engkau, kuasa iman menyembuhkan engkau. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Masalah-masalah yang besar bisa dipindahkan oleh iman kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ajar kami setia iring Tuhan, bersaksi tentang kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih semua pengorbanan anak-anak-Mu besar kecil, Tuhan balas berlipat kali ganda untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetangga kami kiri kanan buka belakang, CRT, CRW ini, lurah camat kami, begitu juga Bapak Bupati kami Bandung Barat, Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh TNI Polri berkati Tuhan, lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR sampai DPR tingkat 1, tingkat 2, semua Tuhan berkati. Mereka adalah hamba-hamba-Mu untuk kebaikan kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.